Nah, sebelum kita masuk membahas mengenai bukunya gitu, kita sendiri harus mengenal dong siapa sih William Lowry itu. Nah, William Lowry itu seorang profesor di ETH Zurich, Swiss. Nah, beliau itu menerbitkan salah satu buku yang mana itu sangat terkenal, judulnya Fundamental of Geophysics. Nah, buku yang kali ini kita bahas itu adalah versi ringkasnya dari Fundamental of Geophysics, yang mana itu judulnya A Very Short Introduction. Itu versi ringkasnya gitu. Yang mana tujuannya itu untuk kita bisa memahami geofisika secara lebih simpel dan juga memberikan kita gambaran mengenai apa sih yang dilakukan oleh para geofisikawan dan juga kenapa ilmu geofisika itu penting gitu dalam kehidupan ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi bukunya gitu, aku sendiri mau jelasin profil singkat dari si William Lowry ini gitu. Nah, William Lowry ini itu merupakan lulusan fisika guys di ETH Zurich, Swiss, yang mana beliau merupakan profesor fisika, dan beliau gitu tuh menulis salah satu buku yang mana sebenarnya terkenal gitu. Dan mungkin kalian tahu di kalangan geofisika sendiri itu judulnya Fundamental of Geophysics. Nah, buku itu udah menjadi standar internasional bagi di seluruh dunia, di universitas manapun, termasuk di ITS sendiri gitu. Nah, buku yang kita review hari ini itu merupakan versi ringkasnya nih gitu, yang berjudul A Very Short Introduction. Sebenarnya intinya ya sama, cuman versi lebih simpelnya, lebih ringkasnya aja gitu. Dan tujuannya juga sama-sama gitu, untuk kita lebih memahami gitu mengenai pengalaman si William Lowry itu sendiri gitu, terus mengenai apa sih geofisika itu, dan juga apa pentingnya gitu geofisika di dalam hidup kita gitu. Dan sebenarnya A Very Short Introduction itu juga sebenarnya salah satu dari sekian banyak versi dari Oxford Press yang juga memiliki ratusan judul, nggak cuma di geofisika tapi juga ada juga versinya, berbagai versi di bidang psikologi, filsafat, sampai astrofisika gitu. Nah, di chapter 1 ini itu judulnya What is Geophysics gitu. William Lowry itu nggak langsung gitu ngejelasin definisi dari geofisika gitu, bla 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 segala macam gitu. Dia malah memulai cerita singkatnya dia gitu setelah dia lulus gitu. Nah, setelah dia lulus gitu, bayangin nih, kamu pemuda Skotlandia gitu yang berusia 20 tahun, baru lulus dengan gelar fisika, terus kamu tiba-tiba kayak disuruh terbang gitu pakai pesawat amfibi, terus kamu turun di sebuah hutan belantaran yang kamu nggak tahu gitu, kayak kita mau ngapain nih gitu di sini, dan tugas kamu cuma satu, yaitu mencari sumber daya nikel di bawah permukaan tanah menggunakan peralatan geofisika. Dan itu nyata terjadi oleh William Lowry di tahun 1961, dan itu ada di halaman 25. Nah, cara dia memulai gitu buku ini tuh kayak udah memberikan kita isyarat gitu, kalau misalnya geofisika itu bukan cuma sekedar teori di papan, tapi udah langsung masuk ke pengalaman nyata di lapangan gitu. Dan udah memberikan kode bahwa di geofisika itu sendiri itu teori itu cuma bagian kecilnya doang gitu. Kayak hal yang akan kita lakukan setelah kita lulus dari geofisika itu ya langsung aksi di lapangan gitu. Kita ngapain gitu, dan kita jangan langsung kayak bingung gitu, kita ngapain ya, kita udah harus tahu nih gitu, kita ngapain, tujuannya di sini gitu, untuk mencari apa nih gitu, apakah untuk mencari sumber daya emas atau apakah mencari cadangan sumber daya minyak bumi gitu. Nah, kita harus tahu nih gitu. Nah, setelah itu baru deh gitu si William Lowry itu menjelaskan mengenai definisi geofisika, yang mana beliau sendiri menyebutkan kok misalnya sebenarnya geofisika itu merupakan ilmu bumi gitu yang menggunakan dengan prinsip fisika. Jadi emang dasarnya geofisika sendiri itu merupakan turunan gitu dari ilmu fisika, yang mana dia emang fokus membahas tentang kebumian gitu, dan cakupannya pun luas gitu. Kita bisa melihat gitu satu hal yang terjadi di luar angkasa, terus kita juga bisa melihat dari permukaan, kita bisa melihat interior bumi dari lapisan yang paling dalam, inti dalam gitu, terus dari mantel, terus sampai kerahnya kita bisa tahu tuh.
Dan itu nggak secara langsung ya, kita pakai pengamatan yang tidak langsung. Dan ini juga berbeda gitu daripada eksperimen fisika yang mana semua variabelnya terkontrol, suhunya, tekanannya gitu. Nah sedangkan di geofisika itu variabelnya nggak terkontrol, kayak soalnya variabelnya tuh ditentukan oleh alam, karena kejadian yang ada di geofisika itu semuanya tuh dipengaruhi oleh alam gitu, dan waktunya juga sangat lama gitu. Kita nggak bisa gitu, contohnya nih, kita nggak bisa menentukan gitu gempa itu terjadi kapan sih, kayak aku mau gitu menentukan kok misalnya gempa itu terjadi 2 bulan ke depan ini gitu. Kita nggak bisa menentukan kayak gitu. Yang kita bisa lakukan itu cuman memprediksi kayak gempa 2 bulan lagi itu kira-kira seperti apa gitu, kayak apa aja yang harus kita hindari, apa saja yang harus kita persiapkan gitu. Kita nggak bisa kayak pasti 2 bulan ke depan nih gitu, 2 bulan ke depan terus hari sekian jam sekian, itu kita nggak bisa. Kita cuma bisa mencegah ya, kalau nggak 1 bulan sebelum atau mungkin beberapa minggu sebelum gitu, supaya kita nggak kena dampaknya. Dan itu yang disebutkan oleh William Lowry di halaman 26. Nah, satu hal lagi gitu dari chapter 1 ini, dimana William Lowry itu menyebutkan kok misalnya revolusi terbesar ilmu kebumian itu terjadi di tahun 1960-an, yang mana di tahun itu ditemukan data seismologi global dan juga geofisika bawah laut itu melahirkan sebuah teori yang mana kita kenal sebuah teori lempeng tektonik gitu. Nah, lempeng tektonik itu sendiri itu merupakan lempeng yang bergerak gitu, yang dinamis, yang kalau misalnya lempeng satu bertemu dengan lempeng lainnya gitu, itu mereka akan saling bertubrukan dan membentuk sebuah bentang alam baru gitu. Nah, lempeng sendiri itu berbeda dengan kerak. Lempeng itu merupakan litosfer yang bergerak. Nah, litosfer sendiri itu merupakan bagian dari kerak benua dan juga kerak samudra dan juga sedikit dari mantel atas gitu. Nah, hal tersebut itu membuktikan kok misalnya teori ini itu nggak cuma lahir dari ilmu geologi atau ilmu bumian, tapi lahir juga melalui pengukuran gelombang seismik gitu, melalui pengukuran anomali magnetik di bawah laut, dan juga pengukuran gravitasi gitu. Dan hal ini gitu itu juga memberikan fakta bahwa kita ini nggak berada di berjalan gitu di atas permukaan yang bergerak gitu, nggak cuma bumi yang bergerak, tapi lapisan yang kita berdiri gitu itu juga saling bergerak satu sama lain. Dan ya gitu, akhirnya kita bisa menyimpulkan kok misal di chapter sendiri itu menjadi jembatan gitu mengenai bagaimana sih kita mengetahui semua hal mengenai basic dalam geofisika, karena ilmu-ilmu tadi itu sangat penting gitu dan juga sangat krusial, dan itu berbeda dengan teori fisika mengenai hukum relativitas atau juga mengenai hukum gravitasi Newton. Itu berbeda gitu. Di geofisika sendiri kita mempunyai sebuah teori yang namanya itu lempeng tektonik gitu. Nah, lanjut kita ke chapter yang kedua, yaitu berjudul Planet Earth. Di pembahasan chapter kedua gitu mengejutkan sih. Begitu kita mengenai definisi kayak itu apa segala macam versi umumnya gitu. Aku pikir kayak kita di chapter 2 langsung kayak membahas mengenai mungkin berbagai macam pengukuran di geofisika gitu. Tapi alih-alih membahas itu gitu, Lowry bahas mengenai hal-hal yang gitu, mengenai pembentukan ya orbit bumi, terus juga membahas mengenai sedikit hukum-hukum Kepler gitu, dan juga membahas mengenai fisika lain. Aku cuman pengen nge-mention yang menurut aku penting aja. Nah, di awal gitu mengenai pembentukan tata surya, yang mana tata surya 5 yang lalu dari gas hidrogen dan juga debu antar bintang. Yang gravitasi itu menarik debu-debu itu gitu dan membentuk
matahari gitu. Nah, sisa-sisa dari debu dan juga gas tadi gitu yang nggak membentuk matahari, itu sisanya itu akan membentuk sebuah cakram, dan dari cakram itu gitu, cakram yang berotasi itu akhirnya membentuk planet-planet gitu, termasuk kita gitu, bumi. Nah, hal itu juga menjawab mengapa gitu planet di tata surya kita dan mengorbit di bidang yang sama gitu, karena nggak mungkin kan kayak bumi sama Venus kayak belajar terpencar gitu di bumi kayak nggak mungkin gitu. Nah, itu semua jelas di teori ke tata surya ini gitu, dimana cakram-cakram itu berotasi di bidang yang sama, sehingga planet-planet yang terbentuk itu juga berotasi di bidang yang sama. Nah, lalu dari 8 planet itu terbagi lagi menjadi 2 gitu, planet terestrial gitu, yang mana itu merupakan Merkurius, Venus, Bumi, dan juga Mars, yang mana itu 4 planet ini kecil dan juga berbatu dan letaknya itu dekat dengan matahari. Lalu ada juga planet raksasa, yang mana itu ada Jupiter, Saturnus, Neptunus, dan juga Uranus, besar dan juga. Nah, nyambung nih kita juga mengenai bumi, yang mana ada 3 hukum yang menggambarkan mengenai. Nah, ini dia hukumnya. Nah, itu dijelaskan di halaman 35 sampai 37. Dan yang paling dan geofisika saat ini itu merupakan bumi itu keliling matahari, nggak benar-benar bulat lingkaran, tapi itu elips, dan titik dari bumi matahari itu disebut helion, dan juga titik yang terjauh itu disebut aphelion. Nah, meskipun jaraknya kecil, tapi efeknya ke iklim bumi itu nyata gitu. Dan kita akan bahas ke materi yang lainnya. Nah, lanjutan gitu dari chapter 2 itu kita membahas mengenai siklus Milankovitch, yang ini itu memberikan dampak nyata mengenai iklim di bumi dari pergerakan orbit bumi dan juga parameter lainnya. Yang bumi itu iklim secara drastis. Yang pertama itu adalah yang mana itu seberapa siklusnya 100.000, dan juga yang kedua obligasi, yang mana ringan dari rotasi bumi gitu 40 tahun, dan adalah proses goyang sumbu rotasi bumi yang seperti persing itu, yang itu siklusnya 26.000 tahun. Nah, kombinasi itu menyebabkan variasi jangka termasuk zaman es, bukan di inti es yang bersiar sedimen laut dalam. Jadi bayangkan gitu, kayak bentuk orbit bumi selama ratusan ribu tahun itu bisa mengubah iklim bumi kita yang sedrastis itu. Ya, untungnya sekarang sih gitu kita itu 26.000 tahun ketika beratu mungkin kita akan dalam siklus itu gitu. Dan ya bersyukurnya kembali ke nol itu gitu, memang fisika dibaliknya mengapa terus gerakan gitu, karena yaitu ada beberapa hal tadi itu, hukum-hukum Kepler itu, kenapa bumi itu nggak bergerak konsisten, ya mungkin berubah beberapa mengaruhi. Nah, sekarang kita lanjut ke chapter yang ketiga, yaitu Seismology and the Earth's Internal Structure. Nah, di chapter ketiga itu merupakan jantung ya dari pembahasan geofisika gitu. Karena gitu, kalau misalnya kita tahu
kok bisa sih kayak para geofisikawan itu tahu gitu, oh di kedalaman 1000 kilometer sekian gitu ada kerak ini, terus komposisinya begini-begini, terus kok kita bisa tahu kalau misalnya inti dalam tuh padat, terus inti luar tuh cair. Nah itu dari sini nih, dari ilmu seismologi ini gitu. Nah dan dari seismologi ini kita juga nggak jauh gitu dari prinsip fisika, yang mana kita disuruh gitu untuk mengimajinasikan gitu, kok misalnya ini ada suatu material padat gitu, itu diberikan tegangan, diberikan gaya gitu. Nah material padat tersebut itu akan merespon dengan bagaimana sih gitu. Nah di sini kita diperkenalkan gitu dengan yang namanya tegangan dan juga regangan. Nah ketika gitu gaya yang menghimpit gitu suatu material padat itu, kalau misalnya terlalu besar, tegangannya nanti material padat itu akan patah. Tapi kalau misalnya gaya yang diberikan itu nggak terlalu besar gitu, maka nanti material padatnya nanti akan kembali ke bentuk semula. Nah itulah yang terjadi gitu ketika gempa bumi itu terjadi di bumi ini gitu. Nah gempa bumi terjadi itu ketika ada patahan, dimana ketika suatu lempeng itu bertemu dengan lempeng lainnya dan mereka saling bertuburkan gitu, itu akan membentuk suatu patahan yang mana dimana salah satu lempengnya itu akan masuk ke dalam gitu, yang mana yang masuk ke dalam itu yang lebih ringan ya katakanlah gitu, yang densitasnya yang lebih ringan, sehingga dia kalah nih sama lempeng yang densitasnya lebih rendah gitu, maka disitu akan menimbulkan sebuah gempa gitu dan akan membentuk suatu bentang alam yang baru. Nah dari sini gitu, dari tegangan dan juga regangan gitu, kita juga diperkenalkan dengan yang namanya gelombang. Nah gelombang itu ada dua jenis yang dibahas, yaitu gelombang primer dan juga gelombang sekunder. Nah gelombang primer itu merupakan gelombang kompresi, yang mana itu kayak selingki yang didorong-dorong gitu, kayak tahu kan selingki yang didorong-dorong. Nah ada yang tegang, ada yang agak renggang yang di depan gitu. Nah gelombang ini itu bisa merambat di segala jenis fase, entah itu padat, cair, dan juga gas. Dan juga kecepatannya di kerak bumi itu sekitar 6-8 km per detik. Nah sedangkan gelombang es itu gelombang sekunderi atau gelombang geser, yang mana merambatnya itu gelombang tegak lurus atau transversal gitu, kayak tali yang dikibaskan ke atas dan ke bawah. Dan yang paling penting gitu, gelombang es itu nggak bisa merambat di fluida karena fluida itu nggak punya kekuatan geser. Nah fakta bahwa gelombang es itu nggak bisa menembus fluida itu merupakan kunci kalau misalnya gitu kita bisa mengetahui bahwa inti luar itu bersifat cair tuh karena gelombang es tadi itu. Dan nanti gitu ini saya akan berikan gambarnya, itu merupakan sebuah diagram bumi yang menentukan bahwa ada sekian derajat itu ada kayak arah rambatannya gitu, arah rambatan dari gelombang S dan juga gelombang P yang bisa tembus, dimana gitu antara sudut 103 derajat sampai 140 derajat itu gelombang S sama sekali nggak bisa terdeteksi gitu, karena dalam perjalanannya menembus bumi, gelombang S itu bertemu dengan inti yang cair sehingga dia langsung mati itu, dia bisa melewati tapi kecepatannya tuh nggak maksimal gitu. Nah lalu gitu dalam penemuan struktur dalam bumi itu tidak terlepas dari berbagai tokoh yang ada di dunia. Itu yang pertama ada Richard Oakman, yang mana dia mendeteksi bahwa gelombang P itu akan terlambat gitu saat melewati bumi karena ada inti dengan kecepatan yang lebih rendah gitu. Dan ada Benno Gutenberg, yang mana dia menghitung kedalaman batas mantel dengan inti, yang dikenal dengan diskontinuitas Gutenberg. Dan juga yang ketiga adalah Inge Lehmann, yang mana itu seorang seismolog perempuan yang menemukan bukti inti dalam yang padat, dalam inti luar, dan inti luar yang cair gitu. Nah yang aku kagum itu adalah penemuannya tuh nggak bisa langsung kayak mereka benar-benar melihat isi bawah permukaan bumi itu bagaimana gitu. Mereka semua benar-benar pure melakukan pengukuran dengan gelombang seismik itu tadi gitu. Dan jadi mereka dari situ cuma kayak menganalisis dan mereka menemukan fakta-fakta ini gitu di tahun 1900-an. Itu yang keren banget gitu. Nah hasilnya dari penemu 3 tadi itu
kita bisa mengetahui struktur bumi seperti sekarang. Ada kerak, ada mantel, ada inti luar, dan juga inti dalam. Yang mana kerak itu merupakan bagian paling tipis gitu. Dan juga kerak itu ada dua ya, kerak benua dan juga kerak samudra gitu. Dan ini paling tipis, 0 sampai 30 atau 70 km. Dan juga ada mantel yang mana 30 sampai 2900 km. Ini padat ke cair gitu. Jadi dia sifatnya agak elastis tapi nggak yang purely cair. Dan mantel ini itu ada bagian dari atas mantel itu yang merupakan bagian dari litosfer, yang mana litosfer itu lempeng yang bergerak gitu, Jadi ada bagian dari mantel yang bergerak gitu, yang ikut dengan pergerakan lempeng bumi. Lalu ada inti luar, yang mana inti luar itu 2900 sampai 5150 km, yang mana itu sifatnya cair dan juga terdiri dari besi dan juga nikel. Nah lalu gitu ada inti dalam, yang mana 5000 sampai 150 sampai 6371 km. Ini sifatnya padat dan juga terdiri dari besi dan juga nikel, dan suhunya itu 5500 Kelvin. Nah saat itu Lowry itu juga membahas gitu mengenai dua metode seismik gitu yang relevan dengan eksplorasi sumber daya geofisika, yang mana itu seismik refleksi dan juga seismik refraksi. Nah kalau seismik refleksi itu gelombang yang dipantulkan dari batas lapisan bawah tanah. Nah teknik itu digunakan biasanya oleh industri minyak dan gas untuk melihat struktur bawah tanah tanpa mengukur. Nah kalau misalnya seismik refraksi gitu, itu gelombang yang dibiaskan saat melewati lapisan dengan kecepatan yang berbeda. Nah ini biasanya digunakan untuk menentukan kedalaman dan juga kecepatan seismik tiap lapisan. Lalu gitu ada satu lagi nih gitu, yaitu seismik tomografi di halaman 65-65. Ini tuh kayak CT scan untuk bumi ya gitu. Kayak kita bisa menganalisis ribuan rekaman gempa dari berbagai arah gitu, dan kita bisa cenderung memetakan variasi seismik di dalam bumi di sini sekian, di sini sekian, sehingga daerah yang panas gitu yang cenderung lebih lambat, ada daerah juga yang cenderung lebih dingin, lebih cepat gitu. Jadi sehingga tomografi itu bisa memperlihatkan dinamika mantel, pergerakan kayak lempeng-lempeng gitu, terus termasuk zona subduksi dan mantel plume. Mantel plume nanti akan dijelaskan di chapter berikutnya. Nah, kalau misalnya di chapter 3 kita membahas mengenai gempa gitu sebagai alat geofisika untuk kita bisa tahu nih gitu kayak keadaan tektonik di dalam permukaan bumi kita gitu. Nah, di chapter 4 gitu kita mengubah pandangan kita nih tentang gempa gitu, yang mana kita harus hati-hati, kita harus aware gitu soal gempa, yang mana itu akan menyulitkan kita sebagai umat manusia gitu, karena gempa itu sangat mematikan gitu. Salah satu bencana yang bisa menimbulkan bencana lain kayak tsunami gitu. Nah, chapter 4 ini kita membahas mengenai seismicity, the restless earth gitu. Nah, Lowry gitu membuka chapter ini tuh menjelaskan kayak mengapa gempa ini terjadi. Nah, gempa ini terjadi itu karena elastic rebound model. Nah, elastic rebound model itu digambarkan sebagai contohnya ini kayak ada dua blok besar yang kayak mereka saling bersinggungan dan berlawanan arah gitu. Nah, ketika salah satu balok ini kayak membengkok gitu dan menahan tegangan selama ribuan tahun gitu, kayak bayangin dia harus menahan tegangan selama ribuan tahun, dan ketika gitu si titik tegangan ini itu melampaui kekuatan batuannya, maka otomatis gitu batuannya tersebut patah dan akan bergerak secara tiba-tiba, dan energi lama yang tersimpan selama ribuan tahun itu akan mulai gitu muncul gitu tampak ke permukaan dalam hitungan detik, dan ya akan terjadi gempa bumi gitu. Nah, dalam menghitung skala gempa bumi gitu, kita dikenalkan dengan dua konsep penting, yang mana itu adalah magnitude dan juga yang kedua adalah intensitas. Nah, magnitude itu adalah ukuran energi yang dilepaskan oleh sumber gempa, yang mana kita mengenal dua, yaitu skala Richter dan skala magnitude.
Kalau skala Richter itu dikembangkan pada tahun 1930-an gitu. Tapi sekarang ilmuwan tuh lebih sering menggunakan skala magnitudo gitu. Yang mana tuh lebih akurat untuk gempa yang skalanya tuh besar gitu. Nah, kalau intensitas itu lebih ke ukuran kualitatif seberapa kerusakan yang akan terjadi gitu di suatu lokasi gempa bumi gitu. Ini berbeda karena satu gempa itu kan bisa punya intensitas yang berbeda-beda kan gitu, tergantung dengan jarak, jenis tanah, dan juga kondisi bangunannya. Nah, di halaman 78 itu ada peta gitu yang menunjukkan distribusi 157.951 epicenter gempa dari tahun 1960-an sampai 2013, dan polanya itu sangat jelas. Gempa-gempa itu kayak melukiskan garis-garis di peta bumi, dan garis-garis itu yang dinamakan dengan batas-batas lempeng tektonik. Nah, kalau kita zoom gitu ke arah wilayah kita, Indonesia itu terletak di antara pertemuan lempeng-lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan juga lempeng Pasifik. Dan kita itu termasuk dalam salah satu wilayah lempeng yang paling aktif seismiknya di dunia gitu. Nah, kalau misalnya Lowry itu juga menyebutkan kok misalnya gempa di Sumatera tahun 2004 itu juga memiliki skala magnitudo 9,1 sampai 9,3 dan menewaskan 230.000 orang. Dan kejadian ini itu juga sangat memprihatinkan ya, karena kayak 230 orang itu bukan cuma sekedar statistik, tapi itu nyawa orang gitu. Dan nggak cuma itu, ada lagi bencana susulan yaitu tsunami gitu, karena pergerakannya gitu di Sumatera itu pergerakannya itu mengangkat dasar laut beberapa meter gitu, sehingga tsunami itu langsung kayak datang gitu setelah gempa itu terjadi. Nah, topik lain gitu yang menarik dalam chapter ini itu adalah focal mechanism atau fault plane solution dalam halaman 80-82, yang mana ini tuh menganalisis pola gelombang P gitu yang terjadi di berbagai stasiun seismik. Nah, kita itu bisa menentukan tipe sesar apa sih yang terjadi gitu di lempeng ini gitu, apakah reverse fault ataukah transform fault gitu. Nah, dan hasilnya itu bisa ditampilkan dalam diagram lingkaran yang kita bisa sebut fishbowl. Dan ternyata gitu bentuknya itu bisa langsung menggambarkan dinamika tektonik di suatu wilayah gitu. Dan sebenarnya gitu yang paling terakhir nih ya gitu, bagian yang paling kontroversial mengenai prediksi gempa adalah gitu, Lowry itu menjelaskan kok misalnya meskipun gitu teknologi kita udah canggih gitu, seismik, ada GPS satelit gitu, sampai saat ini bahkan manusia tuh masih belum bisa benar-benar memprediksi gempa bumi secara andal gitu, secara tepat gitu, kayak kapan, di mana, dan seberapa besar gitu. Kita cuma bisa memprediksi mungkin kayak seminggu, oh ada pergerakan ini, ada getaran ini nih gitu, ada pergerakan tebingnya nih mulai bergeser atau gimana gitu. Kita cuma bisa menentukan kayak gejala-gejala yang terjadi secara alami gitu dengan alat, tapi kita nggak bisa menentukan kayak kapan pastinya gitu, kayak gempa yang terjadi dan skalanya seberapa besar gitu. Nah, hal ini tentu saja membuat kita takut ya, apalagi aku sebagai mahasiswa geofisika mengerti gitu kalau misalnya ya gempa bumi termasuk salah satu bencana yang serius gitu. Tapi di sisi lain gitu, gempa bumi itu juga bisa menjadi sebuah alat gitu bagi kita gitu, yang kuliah geofisika itu bisa membantu kita untuk mengerti bagaimana pergerakan dinamika bumi, bagaimana sih gitu kayak cara kita menanggapi supaya kedepannya tuh nggak sampai ratusan ribuan orang gitu, ratusan ribu orang yang meninggal gitu, yang meninggal sia-sia gitu. Sehingga kita ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita untuk selalu berhati-hati dan juga harus selalu aware atas lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Nah, di chapter yang kelima itu menjelaskan mengenai gravity and figure of the earth gitu, yang mana gitu chapter 5 itu gak cuman bukan hanya membahas tentang gravitasi yang apel jatuh dari pohon, tapi yang kita bahas itu gravitasi itu sebagai alat dari geofisika untuk memahami bentuk bumi gitu, bentuk dan struktur bumi. Nah, Lowry itu membuka chapter yang kelima yaitu di halaman 98 dengan menarik, di mana dia memulai itu dengan sejarah pengukuran bentuk bumi, yang mana ada tiga ilmuwan yang mengungkapkan pendapatnya mengenai bentuk bumi. Yang pertama adalah Pythagoras,
yang mana dia berpendapat kalau misalnya bumi itu bulat dan bukan datar gitu. Nah yang kedua gitu, di tahun 240 sebelum Masehi ada Eratosthenes yang mana dia memperkirakan kalau misalnya keliling bumi itu panjang bayangan kalau dia meletakkan tongkat gitu di dua kota berbeda di Mesir. Nah itu dia memperkirakan kalau misalnya keliling bumi itu panjang bayangan di kedua kota itu. Dan sebenarnya tuh hasilnya tuh juga mendekati dengan hasil nilai modern di saat ini gitu. Nah yang ketiga ada Newton gitu, yang mana dia meramalkan kalau misalnya rotasi bumi itu akan menyebabkan bumi itu gepeng di kutub. Jadi bentuk bumi itu elips gitu. Jadi di atas di kutub utara dan selatan itu agak gepeng. Dan ternyata kalau misalnya kita pikir ya, emang kalau dari yang terlihat gitu di kondisi modern saat ini, bumi itu emang nggak sepenuhnya bola sempurna gitu. Dia emang sedikit gaping di kutub gitu. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan gravitasi versus gravitasi, yang mana gravitasinya itu adalah gravitasi secara general gitu. Nah yang sering kita salah pahami adalah gravitasi dan gaya berat, yang kalau di-translate juga gravitasi itu berbeda gitu. Gravitasi itu lebih ke kayak dia gaya tarik menarik antara dua massa, yang mana kita tahu itu adalah hukum Newton. Tapi gravitasi yang kita ukur gitu di permukaan bumi itu kombinasi dari gravitasi Newton plus gaya sentrifugal akibat rotasi bumi. Nah, gaya sentrifugal yang kita tahu itu kebalikan dari sentripetal yang selalu menuju ke bumi. Sentrifugal itu selalu dia arahnya tuh keluar gitu, keluar dari pusat. Jadi ekuator gaya sentrifugal itu berlawanan arah dengan gravitasi. Jadinya gitu gravitasinya itu sedikit lebih kecil. Nah di kutub itu nggak ada gaya sentrifugal, makanya gravitasinya itu lebih besar gitu. Makanya kalau misalnya kita pakai neraca pegas gitu di kutub, itu akan terasa lebih berat gitu dibandingkan di ekuator, meskipun masanya itu sama. Nah, lalu kita membahas mengenai anomali gravitasi, free air versus bouquet gitu. Nah di halaman 102 sampai 105 ini memuat mengenai anomali gravitasi, yang mana gitu ada berbagai hal gitu yang menyebabkan anomali gravitasi itu bisa terjadi. Kalau misalnya kalian nggak tahu gitu, anomali gravitasi itu adalah biasanya kan ya bumi itu memiliki rata-rata lah gitu perkiraan 9,8 meter per second kuadrat. Itu kan percepatan gravitasi. Nah tapi gitu di beberapa wilayah gitu atau daerah, katakanlah di wilayah Indonesia, bisa aja meskipun di Indonesia gitu, sama-sama di Indonesia, ada wilayah yang gravitasinya ternyata cuma 9 gitu, ada yang gravitasinya mungkin 10, sekian gitu. Nah itu karena ada beberapa faktor yang memengaruhi gitu. Nah kita dijelaskan ada 3 faktor yang memengaruhi. Yang pertama itu adalah free air correction, yang mana itu adalah mengoreksi perbedaan ketinggian pengukuran dari permukaan referensi gitu. Jadi ketinggian permukaan, perbedaan ketinggian permukaan kayak misalnya tebing ataupun kita mengukur wilayah dengan antara wilayah tebing dan juga dengan wilayah dataran rendah itu akan berbeda gitu. Lalu selanjutnya ada bouquet correction gitu, yang mana dia mengoreksi efek massa batuan gitu antara titik pengukuran dan permukaan gitu. Jadi ada massa batuan gitu yang menyebabkan dia itu berbeda gitu. Kenapa kok bisa kayak gitu? Nah, hal itu bisa kita jelaskan gitu, dan kita bisa ulik lagi seperti di semester sebelumnya, yaitu kita pernah mempelajari gitu mengenai batuan mengenai anomali positif dan juga negatif gitu. Nah anomali positif gitu itu kalau misalnya gitu gravitasinya itu lebih tinggi gitu dibandingkan titik normalnya. Kalau misalnya gravitasinya itu lebih anomalinya negatif, itu gravitasinya nilainya lebih rendah, dan hal itu disebabkan oleh adanya batuan sedimen gitu yang ada di bawah permukaan gitu. Kalau misalnya kita bayangkan ada permukaan tanah gitu, dan di bawahnya ada batuan sedimen gitu. Nah batuan sedimen itu kan membuat gitu gravitasinya kan lebih berat karena adanya
efek massa batuan kan yang harus ditembus gitu oleh gravitasinya gitu, sehingga di tanah gitu itu kelihatannya nanti bisa lebih tinggi gitu, atau mungkin bisa lebih rendah juga, tergantung kalau misalnya kita bandingkan dengan kalau misalnya kita bandingkan dengan tanah yang nggak ada batuannya gitu, bisa jadi gitu yang tanahnya ini akan lebih tinggi gitu dibandingkan dengan yang ada batuannya gitu. Jadi ya itulah yang dinamakan Bogey correction gitu. Lalu yang ketiga ada terrain correction, yang mana dia mengoreksi efek topografi di sekitar pengukuran, entah itu bukit atau gunung. Nah, itu sangat mempengaruhi terrain correction. Nah, setelah semua koreksi yang dilakukan itu, yang tersisa itu adalah bukit anomali gitu. Dan kita bisa menginterpretasikan gitu untuk bisa memahami struktur bawah permukaan gitu. Nah, di atas samudra, anomali bukit itu cenderung positif karena batuan dasar laut itu lebih padat dari yang diasumsikan. Sedangkan kalau misalnya di benua gitu dan pegunungan itu cenderung negatif karena ada akar dari material kerak gitu yang lebih ringan di bawahnya gitu. Oh, berarti yang bukit tadi itu sebenarnya yang membuat lebih berat itu kalau misalnya ada batuan gitu, ada batuan yang ada di bawah tanahnya gitu. Tapi kalau misalnya gitu batuannya nggak ada atau batuannya densitasnya lebih ringan gitu, kayak di benua, di kerak benua, itu berarti anomalinya bisa negatif gitu. Jadi yang tadi aku bogey correction itu tidak benar gitu. Yang benar adalah yang tadi. Terus lalu ada yang menarik, yaitu adanya konsep isostasi gitu dalam halaman 106 sampai 108. Nah, kalau misalnya gitu kita bertanya-tanya, kok bisa ya pegunungan Himalaya gitu yang segede itu kok bisa dia katakanlah nggak tenggelam di dalam mantel, atau katakanlah Gunung Krakatau gitu yang ada di tengah-tengah selat gitu, kenapa kok dia bisa nggak tenggelam gitu di bawah laut gitu? Dia tenggelamnya kan setelah meletus kan gitu. Kenapa kok bisa terbentuk ada gunung gitu di tengah-tengah laut gitu dan dia nggak tenggelam? Nah, jawabannya itu karena isotasi itu. Nah, isotasi itu merupakan keseimbangan hidrostatis antara kerak dan juga mantel. Analoginya itu kalau misalnya kita kasih es gitulah, kita cemplungin gitu es di air. Nah, itu tuh sama gitu kayak puncak gunung yang menjulang tinggi di atas permukaan, yang mana dia akan mengapung gitu ya. Soalnya meskipun gitu pegunungan Himalaya itu berat gitu, tapi ternyata densitasnya itu masih lebih ringan dibandingkan dengan densitas si air lautnya gitu. Jadi ya seperti itu gitu. Kalau misalnya kita masukkan konsep ke mantel, berarti emang mantel itu densitasnya masih lebih tinggi dibandingkan dengan densitas batuan dari si pegunungan Himalaya gitu. Jadi seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya itu adalah post glacial rebound Fennoscandia gitu, yang mana konsekuensi gitu dari isotasi itu ketika lapisan es yang tebal gitu ya itu meleleh setelah zaman es. Nah, beban di atas kerak kan berkurang. Nah, kerak itu akhirnya perlahan-lahan naik untuk kembali ke keseimbangan yang baru. Nah, ini dinamakan dengan post glacial rebound gitu. Jadi gimana pun caranya bumi itu juga akan mencoba gitu untuk mencari keseimbangan baru gitu. Kalau misalnya yang di atasnya ini ternyata ringan banget gitu, nggak ada beban malahan, yang berarti keraknya itu nanti akan perlahan naik gitu. Dan di halaman 107 sampai 108 gitu, Lowry itu menyebutkan kalau misalnya Fennoscandia atau Skandinavia dan Finlandia dan Kanada itu masih naik gitu hingga saat ini karena lapisan es gitu di negara sana itu setebal 1 sampai 2 km yang meleleh gitu ribuan tahun yang lalu. Dan kenaikan ini gitu itu bisa diukur dengan GPS modern gitu. Jadi bayangkan aja gitu kayak efek zaman es
yang berakhir ribuan tahun itu masih bisa kita rasakan dan masih bisa kita ukur gitu. Karena itu bumi itu juga memiliki memori yang panjang gitu. Nah, untuk selanjutnya chapter 6 yaitu judulnya The Earth's Heat. Nanti chapter 6 gitu kita akan membahas mengenai sumber panas yang ada di dalam bumi kita. Nah, Lowry itu memulai dengan pertanyaan sederhana, di mana sih kok misalnya bumi itu mendapatkan panasnya dari mana? Nah, jawabannya itu ada dua gitu. Yang pertama itu adalah dari panas primordial, yang mana panas primordial itu merupakan sisa panas dari pembentukan bumi itu sendiri. Jadi ketika bumi itu masih muda dan cair gitu, ada proses diferensial yang terjadi. Ada elemen berat seperti besi dan nikel gitu yang tenggelam ke inti, sehingga elemen yang ringan itu naik gitu ke atas, membentuk mantel dan juga kerak. Nah, proses ini tuh sangat eksotermik. Nah, panas dari 4,5 miliar tahun yang lalu itu masih ada sampai sekarang, dan perlahan-lahan itu keluar ke permukaan gitu. Nah, yang kedua adalah dari panas radiogenik. Nah, yang panas ini itu terus-menerus dihasilkan oleh permukaan isotop radioaktif kayak uranium 238, terus uranium 235, thorium 232, dan juga potasium 40. Nah, ini bukan panas yang sekali pakai, tapi ini tuh berlangsung terus-menerus meski semakin lama semakin berkurang. Nah, lalu ada yang namanya heat flow global. Nah, heat flow global itu rata-rata sekitar 92 meter watt per meter kuadrat. Nah, itu mungkin terlihat kecil gitu, tapi kalau misalnya dikalikan gitu dengan seluruh luas permukaan bumi, itu total kehilangan panasnya itu sekitar 47.000 GW. Untuk perbandingan, satu pembangkit nuklir yang besar itu menghasilkan sekitar 1 GW. Jadi daerah dengan heat flow yang tinggi gitu seperti punggung tengah samudra, zona subduksi, dan juga hotspot seperti Hawaii dan juga Yellowstone. Nah, lalu dengan daerah yang heat flow-nya rendah itu benua tua kayak Cretans yang sudah sangat stabil secara geologis. Nah, lalu ada bagian yang menarik gitu yang namanya kita kenal juga yang namanya konveksi mantel. Nah, di halaman 119 dan 121. Nah, mantel bumi itu padat, tapi dalam skala waktu jutaan tahun, ia bisa mengalir seperti fluida yang sangat kental, dan viskositasnya itu sekitar 10⁻22 Pascal. Nah, bandingkan dengan air yang cuma 0,001 Pascal, ini tuh 10 kali pangkat 25 lebih kental daripada air. Dan karena proses geologisnya yang rentang dalam waktu jutaan gitu hingga ratusan juta, mantel itu bisa mengalir secara konveksi, jadi kayak berputar-putar gitu. Materialnya tuh material yang panas di bawah naik, terus mendingin di atasnya, terus selalu turun lagi seperti air mendidih di panci gitu, tapi dalam skala yang lebih lambat dan lebih besar gitu. Dan dalam konveksi mantel inilah gitu, ini yang menggerakkan lempeng tektonik. Nah, lalu ada yang namanya mantle plumes dan hotspot. Nah, Lowry itu menjelaskan kalau misalnya mantle plumes itu kalau magma yang naik dari kedalaman mantel paling bawah yang dekat dengan mantel dengan inti ke permukaan gitu, dimana plumenya itu muncul di permukaan dan terjadilah titik hotspot. Nah, titik hotspot itu titik dengan heat flow yang tinggi dan vulkanisme intraplate. Hawaii itu contohnya yang paling terkenal. Kepulauan Hawaii itu terbentuk karena lempeng pasif itu bergerak di atas hotspot yang posisinya relatif tetap, sehingga terbentuklah gitu rantai pulau vulkanik yang semakin tua ke arah barat laut gitu. Nah, oke, kita akhirnya masuk ke chapter 7 yang mana ini kita menuju ke chapter yang paling akhir gitu. Sebenarnya chapter 7 secara materi ini udah yang terakhir gitu, sebelum chapter 8 gitu. Nah, si chapter 7 gitu, kita membahas mengenai medan magnet bumi gitu, asal usul medan magnet bumi itu dari mana, itu dibahas di chapter 7 yang berjudul The Earth's Magnetic Field. Nah, di chapter 7 gitu, ini menurutku chapter yang menurutku ya ini sangat insightful, meskipun semuanya sebenarnya juga insightful, tapi chapter 7 menurutku kayak informasi baru gitu, yang kayak oh ternyata medan magnet bumi itu nggak terbentuk secara tiba-tiba atau nggak terbentuk secara apa ya secara singkat gitu ya, ternyata cukup
menarik menurut, karena di chapter yang ketujuh gitu dia nggak cuma membahas mengenai asal muasal medan, juga membahas gitu mengenai medan magnet di dalam batuan gitu. Nah, chapter 7 dibuka dengan penjelasan mengenai geodinamo, asal usul medan magnet. Nah, kok misalnya gitu kita bertanya, gimana sih, dari mana sih gitu kayak medan magnet bumi itu berasal? Nah, jawabannya itu ya di halaman 124 yang membahas geodinamo ini gitu. Nah, kayak kalau kita tahu gitu, inti luar bumi itu cair, inti dalam bumi kita itu padat, dan inti bumi itu kan terdiri dari besi dan juga nikel ya, yang mana dua mineral ini itu merupakan logam gitu, mineral logam. Nah, di inti luar bumi yang cair gitu, itu kan kalau kita tahu konveksi mantel, nah di inti luar itu juga terjadi gitu konveksi yang mirip mantel, tapi jauh lebih cepat dan juga lebih kompleks gitu, karena gerakan besi yang cair dan yang bermuat, otomatis karena dia konveksi, akhirnya logam-logam itu kan bergerak gitu kan, saling bertubrukan segala macam, sehingga dia bermuatan listrik dan menghasilkan arus listrik gitu. Nah, arus listrik itu menghasilkan medan magnet, dan medan magnet itu kemudian menginduksi gitu lebih banyak arus listrik, dan seterusnya, siklus yang self-sustaining seperti dinamo yang nggak pernah berhenti gitu. Jadi kompas yang kita pakai gitu untuk navigasi sebenarnya itu merespon medan magnet yang ada di bawah bumi kita gitu, yang dihasilkan oleh pergerakan besi cair di kedalaman 3000 km di bawah kaki kita gitu. That's insane gitu. Nah, medan magnet bumi itu mempunyai peran yang sangat vital gitu untuk kehidupan sebagai perisal solar wind, aliran partikel bermuatan dari matahari gitu. Tanpa medan magnet bumi gitu, atmosfer kita bisa terkikis gitu oleh solar wind, persis seperti yang terjadi di Mars dan juga Venus gitu. Nah, di halaman 131 itu ada penjelasan mengenai Van Allen radiation belts, yang mana dua sabuk radiasi itu yang berbentuk donat itu mengitari bumi di ketinggian 1000 sampai 30.000 km. Nah, partikel-partikel berbahaya dari matahari itu terperangkap di sini gitu, dan dilindungi dari permukaan bumi. Nah, tapi bagian yang paling revolusioner gitu dari chapter ini menurutku adalah paleomagnetisme gitu, gimana batuan itu merekam sejarah bumi gitu. Bayangin, batuan merekam sejarah bumi gitu, kok bisa? Nah, karena gitu batuan itu mengandung ferromagnetik, seperti ya magnetik, kayak medan magnet yang ya cuma 0,0 sekian persen lah gitu, tapi ada magnetnya gitu, jadi kita bisa ukur gitu. Dan batuan tersebut gitu yang mengandung ferromagnetik tadi itu merekam gitu medan magnet bumi dari tahun ke tahun gitu, saat batuan itu terbentuk gitu, terus bagaimana akhirnya kutub bumi itu arahnya kemana, dia tuh merekam gitu, sehingga gitu ketika lava cair gitu mendingin melewati suhu tertentu gitu, menurut Curie temperatur, mineral magnetiknya itu terkunci gitu sesuai dengan arah medan magnet saat itu, dan rekaman ini itu bisa bertahan selama ratusan juta tahun gitu. Jadi ketika lava dari gunung api gitu keluar terus membentuk batuan gitu, dan batuannya ternyata merupakan ada kandungan magnetik di dalamnya, itu dia akan merekam medan magnet di bumi ketika dia terbentuk gitu. Nah, ketika dia melewati suhu tertentu gitu, ketika dia mendingin gitu katakanlah, nah dia mulai terkunci itu medan magnet yang dia serap gitu, yang dia rekam itu otomatis terkunci gitu, dan batuan ini akhirnya lama kelamaan kan nanti akan bergerak ya menjadi batuan sedimen segala macam gitu. Nah, dia tuh akan tetap merekam itu sebelum dia akhirnya menjadi sedimen gitu. Kalau misalnya kita temukan gitu di mungkin di bekas-bekas gunung api yang sudah nggak aktif selama ribuan tahun, kita bisa menemukan batu ini dan kita bisa tahu gitu, oh ternyata gitu ribuan tahun yang lalu atau mungkin jutaan tahun yang lalu gitu, bumi ini arah
medan magnetnya misalnya katakanlah ternyata utaranya itu ada di kutub selatan gitu, dan utaranya ternyata dan kutub selatan yang ada di kutub utara kita saat ini gitu. Jadinya ya kita bisa melihat gitu sejarah medan magnet bumi itu melalui batuan yang merekam medan magnetnya itu. Dan dari situ kita juga sebenarnya bisa melacak pergerakan lempeng tektonik juga gitu di masa lalu. Nah, di halaman 136 sampai 138 Lowry menjelaskan mengenai apparent polar wonder gitu, APW. Kalau misalnya kita kumpulkan gitu data paleomagnetik gitu dari berbagai batuan gitu di berbagai usia di satu benua katakanlah, itu sebenarnya kita bisa melacak di mana posisi kutub magnetik saat batuan terbentuk gitu. Nah, dari situ nanti akan terbentuk pola-pola. Oh, dulu itu bentuknya kayak ini. Terus batuan yang kita temukan sini ternyata batuannya kayak gini. Jadi kayak kutubnya medan magnetnya itu sebenarnya berubah-ubah gitu seiring tempat juga dan seiring perkembangan waktu gitu. Nah, tapi kalau misalnya sehingga itu nggak mengejutkan kalau misalnya posisi kutub itu bergerak seiring waktu. Tapi kalau misalnya kita ambil gitu data dari dua benua yang berbeda, misalnya Amerika Utara dan Eropa digabungkan, itu nanti akan kembali gitu ke posisi awal mereka, ke lintasan kutubnya yang hampir berhimpit. Nah, itu merupakan bukti kuat kok misalnya bahwa dulu gitu kedua benua itu bersatu dan kemudian berpisah. Ya, jadi ketika dua benua gitu yang sekarang terpisah ya, misalnya katakanlah Eropa dan juga benua Amerika. Kalau misalnya kita cari gitu batuan di ujung-ujung pantai dari si benua inilah, ketika kedua benua ini itu nanti akan saling berhimpit dan juga ternyata posisinya tuh sama gitu. Dan itu membuktikan kalau misalnya ya dulu itu benua-benua ini tuh gabung gitu. Dan ini tuh bukan sekedar asumsi ya, ini beneran data langsung dari batuan. Dan paleomagnetisme itu merupakan salah satu bukti gitu yang paling meyakinkan untuk continental drift. Nah, bagian puncak gitu dari chapter ini merupakan marine magnetic anomalies yang mana ini merupakan hipotesis dari Fine-Matthews Morley gitu tahun 1963. Nah, di dasar samudra gitu ada pola garis-garis anomali magnetik yang simetris di kedua sisi punggung tengah samudra atau mid ocean ridge. Nah, penjelasannya itu ketika magma itu baru keluar gitu di spreading ridge dan mendingin, yaitu akan merekam arah medan magnet saat itu. Dan seiring seafloor spreading ini bergerak menjauh, akhirnya terbentuklah rekaman urutan pembalikan magnet yang tersimpan di laut. Jadi jadinya garis-garisnya itu akan sama gitu dan akan sejajar gitu, karena mereka dua-duanya itu berpisahnya juga kan simetris ya gitu. Jadi pola garis-garisnya itu juga simetris, dan ini membuktikan bukan hanya bukti bahwa medan magnet bumi itu pernah berbalik, tapi juga bukti langsung bahwa lantai samudra itu memang menyebar gitu. Nah, topik yang menarik juga itu adalah mengenai pembalikan polaritas medan magnet. Nah, kalau misalnya aku tadi sempat mention, kalau misalnya mungkin gitu batuan ini tuh bisa gitu merekam kalau misalnya kutub utara itu ternyata medan magnetnya ada di selatan, terus di kutub selatan itu medan magnetnya ada di utara gitu. Itu bisa terjadi karena adanya pembalikan polaritas medan magnet. Nah, ini dinamakan dengan polarity reversal gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali gitu ya dalam sejarah bumi, kutub utara dan selatan magnetik itu berbalik gitu. Ya hal ini ya mungkin gitu karena ya kan arus listrik gitu di luar kan terus bergerak gitu kan. Dan sebenarnya gitu medan magnet bumi kita saat ini juga nggak benar-benar lurus di utara ataupun benar-benar lurus di selatan gitu, medan magnetnya agak miring sih sebenarnya. Jadi ya mungkin gitu menurutku sangat mungkin kok misalnya ternyata dulu itu berbalik gitu. Dan meskipun ya prosesnya itu membutuhkan sekitar 5.000 sampai 10.000 tahun gitu sekali gitu untuk bisa sampai berbalik seperti itu. Nah, kita akhirnya masuk ke chapter 8 yang mana ini afterthought. Sekaligus aku mau membahas tentang rating dan juga refleksi dari buku ini gitu. Di chapter 8 afterthoughts itu merupakan pemikiran dari si William Lowry itu sendiri, dimana dia di chapter 8 ini pendek sebenarnya cuma 3 halaman. Dia mengemukakan pendapatnya mengenai
geofisika, ilmu geofisika ini sendiri gitu. Ya, Lowry itu menjelaskan di halaman 143 sampai 145 kok misalnya ya geofisika itu bukan ilmu yang akademik tapi juga punya peran yang langsung dalam kehidupan manusia gitu. Geofisika bisa digunakan untuk eksplorasi sumber daya gitu, menemukan deposit minyak, gas, mineral, logam gitu yang dibutuhkan untuk teknologi modern saat ini, termasuk baterai HP, terus ya komponen HP, laptop segala macam gitu, komputer. Terus yang kedua adalah untuk mitigasi bencana gitu. Geofisika juga bisa untuk pemantauan gempa, gunung berapi dan juga tsunami. Lalu yang ketiga itu adalah pemantauan lingkungan gitu. Geofisika juga bisa digunakan untuk menjaga kualitas air tanah, terus mendeteksi polusi bawah tanah itu juga bisa. Lalu ada juga yang keempat, geodesi presisi gitu, yang mana mengukur gitu pergerakan lempeng tektonik secara real time, seperti kayak jarak antara Amerika Utara dan Eropa yang bertambah 17 mm per tahun, dan itu tuh bisa diukur gitu dari satelit. Dan di halaman 145 gitu, Lowry itu menutup dengan visi yang inspiratif nih gitu. Kalau geofisika itu bukan hanya ilmu yang memahami bumi, tapi juga memahami planet-planet lain, dan pelajaran dari bumi itu bisa diterapkan untuk mengeksplorasi Venus, Mars, dan benda langit lainnya gitu. Nah sekarang aku mau masuk ke rating dan juga analisis. Nah aku mau kasih rating secara yang pertama kedalaman materi. Menurutku kedalaman materinya itu oke gitu, bisa kita pahami dan juga bisa cukup lengkap dan cukup dalam, meskipun ada beberapa bagian yang cuma dibahas dasarnya aja, jadi ratingku 4/5 gitu. Terus kemudian dipahami, oke gitu, aku sangat bisa memahami isi dari bukunya, jadi ratingnya 5/5. Kalau relevansi untuk mahasiswa geofisika menurutku menurutku nggak cuma untuk geofisika aja ya, kayak geodesi dan geologi itu juga bisa gitu memahami buku ini gitu. Jadi ratingku 4/5. Terus kualitas narasi dan alur ceritanya menurutku 5/5 sih, karena Lowry sangat menarik ya, nggak cuma kayak sekedar kayak formal, kayak langsung kayak di chapter 1 dari kayak menjelaskan langsung definisi geofisikanya gitu, nggak, dia kayak buka mengenai ceritanya, dan juga dia banyak sekali share pengalaman cerita dia gitu sebagai lulusan fisika yang mendapatkan tugas di ilmu geofisika gitu. Yang untuk kelengkapan visualisasinya menurutku agak kurang, karena di beberapa bagian banyak chapter itu cuman gambarnya cuman kayak 1-2 gambar gitu dalam setiap chapter, dan gambarnya itu pun sulit dipahami. Jadi agak susah gitu visualisasinya. Mungkin kalau misalnya lebih berwarna gitu mungkin akan lebih menarik gitu. Jadi 3/5. So overall ratingnya 4/5 gitu. Nah kelebihan buku, nah yang paling aku apresiasi mengenai Lowry itu menghubungkan satu chapter dengan chapter lainnya. Tuh dia tahu gitu kayak gimana kayak memberikan ending di chapter 1 terus kemudian melanjutkan di chapter 2. Itu menurutku dia pinter sih gitu, kayak dalam menghubungkan antara chapter 1 dengan chapter lainnya gitu. Kayak dan bagian materi tentang mendistribusikan gempa juga chapter 5 di chapter 4, terus di anomali gravitasi chapter 5, terus disambung dengan anomali magnetik di chapter 7. Nah semuanya terhubung gitu. Nah kekurangannya ya karena ini a very short introduction, jadinya bukunya terlalu ringkas. Kalau bisa jadikan dengan referensi teknis gitu, hal-hal yang detail nggak dijelaskan lebih lanjut seperti di bagian seismografi dan juga mekanisme geodinamo, itu semuanya bisa lebih dalam lagi gitu. Dan ini hanya di sini secara sekilas saja. Nah sekarang kita masuk ke quote refleksi. Nah jujur sebelum aku masuk geofis dan setelah masuk geofis dan sebelum aku membaca buku ini gitu, aku kayak selalu ngerasa kayak geofis ini kayak belajar tentang apa sih gitu, kayak apa aja sih yang harus kita pahami gitu, dan juga ilmu apa sih gitu. Aku kayak selalu ngerasa hilang gitu di tengah-tengah, bahkan sekarang udah masuk ke perkuliahan semester 2 ya. Kayak aku
kadang tuh kayak merasa hilang gitu, kayak soalnya ternyata berjalannya waktu gitu, ternyata geofis tuh bisa sedalam itu. Kayak katakanlah batuan gitu, kita belajar tentang batuan beku aja gitu, batuan beku aja bisa sampai apa ya, sisi terluarnya tuh kayak ternyata itu masih bisa dikupas lagi gitu loh. Kayak aku merasa kok misalnya satu materi itu ternyata kayak bisa banyak banget gitu, kayak berlapis-lapis gitu dan gak ada habisnya gitu. Dan buku ini itu kayak mengajarkan kita kalau misalnya kita naik ke gunung gitu, terus sebelum kita naik ke gunung gitu, kita kayak dikasih peta besarnya nih gitu, kayak ini nih gitu. Buku ini itu sebagai pedoman gitu, ini cuman garis besarnya aja, cuman peta besarnya aja gitu. Sebenarnya itu ilmunya itu lebih banyak lagi gitu. Dan yang berkesan ya menurut aku mengenai kayak kalau misalnya ada nanya apa sih yang ada dalam bumi, kayak aku pasti nggak akan bisa jawab sesimpel itu sih setelah membaca buku ini gitu. Karena banyak hal yang bisa kita kupas, banyak hal yang bisa kita pahami gitu. Jangan di dalam buminya deh gitu, di luar buminya itu juga adalah efek dari apa yang terjadi dalam bumi gitu. Jadinya ya buku ini juga mengingatkan aku mengapa aku milih jurusan ini, yang sebenarnya bukan karena prospek kerjanya gitu, tapi karena emang aku suka ilmunya. Dan masih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang besar yang belum terjawab, kayak gimana prediksi gempa yang tadi nggak akan bahkan teknologi modern saat ini itu masih belum bisa menjawab gitu. Terus interior planet lain gitu, kayak Mars, Venus, Merkurius itu kayak gimana gitu. Dan mungkin gitu suatu hari nanti kita gitu, generasi yang sekarang masih duduk kelas itu yang akan menjawabnya.